Anda melihat rusa dan melihat korban suci. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya hidup begitu baik, berkorban begitu banyak, namun hidup memberi saya begitu banyak duri? Terkadang, Anda merasa dunia berhutang maaf kepada Anda. Anda merasa bahwa orang-orang di sekitar Anda, mulai dari teman, saudara, segala macam, bahkan pelanggan, adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang hanya tahu cara menerima tetapi tidak tahu cara memberi. Namun, tidak ada yang akan memberi Anda tisu. Ini dimulai dengan kebenaran. Rasa sakit Anda tidak datang dari kekejaman orang lain. Itu berasal dari hayalan Anda sendiri. Anda menerima sugesti kognitif yang salah, candu spiritual yang dimasukkan ke dalam kepala Anda oleh masyarakat pendidikan dan tren penyembuhan yang gila. Perlakukan saja orang lain dengan baik, mereka akan memperlakukanmu dengan baik sebagai balasannya. Anda mempercayainya sebagai pengikut Tin. Anda menjadikannya konstitusi hidup Anda. Dan keyakinan buta itu adalah jebakan yang meremukkan kaki Anda, membuat Anda tetap berada dalam rawa kekecewaan. Renungkanlah kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui, kebenaran tentang kebaikan. Mari kita mulai dengan menghilangkan moralitas palsu yang Anda pegang teguh. Anda menyebut tindakan Anda sebagai kebaikan. Anda menyebut pengorbanan diri Anda sebagai kebajikan. Dan Anda bangga pada diri sendiri karena hidup baik dengan orang lain. Namun saya menyebutnya spekulasi usaha, manipulasi oleh kelemahan. Mari kita lihat langsung sifat tindakan Anda. Ketika kamu menolong seseorang, ketika kamu menyerah, ketika kamu memberi uang atau tenaga, bahkan sebuah harapan kecil pun muncul dalam hatimu. Berharap mereka akan berterima kasih, berharap mereka akan mengingatmu, berharap mereka akan membantumu ketika kamu dalam kesulitan, atau sekadar berharap mereka akan memperlakukanmu dengan baik. Kemudian pada saat itu, Anda bukan lagi orang baik dalam hidup. Anda seorang pedagang dan Anda sedang melakukan transaksi komersial tetapi tidak berani mengungkapkan harganya. Anda diam-diam menandatangani kontrak psikologi sepihak. Jika aku berkorban untukmu A, maka kamu seharusnya mempunyai kewajiban moral untuk mengembalikan B kepadaku. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya adalah pihak lain tidak dapat mengetahui tentang kontrak ini, mereka tidak menandatanganinya. Mereka hanya melihat Anda memberi dan menerima. Mereka mengira itu adalah hadiah gratis. Tapi bagimu, itu adalah hutang. Anda adalah seorang rentenir yang emosional, namun sembunyikan utang Anda dengan kedok belas kasihan. Dan ketika orang lain tidak membayar utangnya, karena mereka tidak tahu utangnya, Anda akan merobek kontrak dan berteriak bahwa Anda telah dikhianati. Anda berperan sebagai korban rasa tidak berterima kasih. Sikap tidak tahu malu dari pola pikir ini terletak pada kenyataan bahwa Anda menetapkan aturan mainnya sendiri. Anda tidak memberitahu siapapun. Dan ketika orang lain tidak mengikuti aturan tersebut, Anda mengutuk mereka sebagai orang jahat. Mesin penjual otomatis alam semesta. Anda memikirkan sebab dan akibat serta kehidupan seperti mesin penjual otomatis yang tidak punya pikiran. Anda mengambil koin yang disebut kebaikan, Anda memasukkannya ke dalam slot mesin kehidupan dan Anda berdiri di sana menunggu kaleng soda sebagai balasan atau kebaikan jatuh. Misalnya, jika Anda membantu kolega Anda berharap mereka tidak berbuat jahat kepada Anda, atau jika Anda berkorban demi keluarga, Anda berharap mereka menghormati Anda. Anda memberi diskon kepada pelanggan. Terakhir, Anda mengharapkan mereka setia selamanya. Dan ketika mesin tidak mengeluarkan air atau mengeluarkan kaleng air yang berantakan seperti pengkhianatan atau penipuan, Anda dengan marah menendang mesin tersebut. Anda mengutuk dunia yang tidak adil, lalu Anda menangis dan mengaku, mengapa saya begitu baik tetapi hidupnya begitu kejam? Salah, sepenuhnya salah. Hidup bukanlah mesin mekanis yang beroperasi secara linier sederhana. Kehidupan sebenarnya adalah hutan purba. Di hutan, menyiram pohon tidak menjamin menghasilkan buah yang manis. Bisa jadi itu tanaman beracun dan membunuh Anda terlebih dahulu. Atau fakta bahwa Anda seorang vegetarian dan tidak memakan daging harimau tidak menjamin harimau tersebut tidak akan memakan Anda ketika ia melihat Anda sebagai kelinci liar. Tunggu. Itu tidak menggerakkan serigala sama sekali. Itu hanya membuat makan siang Anda lebih mudah. Kekecewaanmu bukanlah bukti bahwa kamu adalah orang baik yang dirugikan. Ini adalah bukti bahwa peta realitas kognitif Anda sepenuhnya salah. Anda menggunakan peraturan taman kanak-kanak untuk diterapkan pada arena kelangsungan hidup orang dewasa. Keegoisan bersembunyi di balik kedok pengorbanan. Bersikaplah berani untuk mengakuinya. Banyak perbuatan baik Anda sebenarnya berasal dari rasa takut. Anda membantu orang lain karena Anda takut ditolak. Anda tidak berani berkata, tidak, karena takut konflik. Kamu selalu menyenangkan orang lain karena takut ditinggalkan, takut sendirian. Anda memberi untuk membeli keamanan, untuk menciptakan aliansi yang melindungi Anda. Itu tidak etis. Ini adalah mekanisme pertahanan seorang budak. Anda menggunakan kepatuhan sebagai ganti perdamaian. Anda mencoba mengendalikan reaksi orang lain dengan membuat diri Anda terlihat lemah. Tapi jauh di lubuk hati ada manipulasi. Anda ingin mengikat mereka dengan ikatan cinta.
Dan saat mereka kesulitan melarikan diri, Anda merasa terluka. Kebaikan itu tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Penuh perhitungan. Rumusan kegagalan dan mekanisme hati manusia. Mengapa strategi bertahan hidup Anda selalu membuahkan hasil yang tragis? Mengapa orang yang paling kamu tolong dengan semangat, mencurahkan isi hati dan jiwamu untuknya, seringkali justru menjadi orang yang paling berpaling dan mengkhianatimu? Mengapa dalam bisnis, semakin Anda menghormati seseorang yang Anda kenal, semakin banyak Anda kehilangan uang dan bahkan teman? Mari kita letakkan umat manusia di meja operasi dan gunakan pisau untuk menembus jauh ke sudut-sudut gelap yang selalu sengaja Anda abaikan. Pertama, mekanisme pemberian yang bersifat inflasi. Hukum ekonomi yang paling mendasar adalah semakin banyak pasokan, semakin rendah harganya. Ketika Anda menawarkan kebaikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, dan tanpa beban, Anda merendahkan diri sendiri. Coba bayangkan kebaikan Anda sebagai tangki oksigen. Oksigen sangat penting, tanpanya manusia akan mati. Tapi adakah yang berterima kasih pada udara? Tidak ada, karena gratis. Dan itu ada di mana-mana dan selalu tersedia. Orang-orang hanya mengingat oksigen ketika mereka dicekik. Ketika Anda hadir dan selalu berkata, oke, atau iya, artinya, Anda selalu siap menyelesaikan masalah bagi orang lain, maka kehadiran dan usaha Anda akan menjadi barang murahan. Anda mengubah diri Anda menjadi udara, diperlukan tetapi tidak terlihat dan sama sekali tidak dihargai. Anda secara tidak sengaja telah memicu proses psikologis yang kejam dalam pikiran penerimanya dan saya menyebutnya 3 pembunuhan karena tidak berterima kasih. Tahap 1, merangsang rasa syukur. Saat pertama kali Anda membantu mereka, penghargaan itu membuat mereka melihat betapa hebatnya Anda. Fase kedua, sesuaikan ekspektasi. Kali kedua atau ketiga Anda membantu, otak mereka mulai menerima begitu saja. Rasa syukur hilang, digantikan menunggu. Tahap ketiga, minat dibiarkan terbuka. Ke-9 kali Anda membantu, tindakan itu menjadi kewajiban Anda. Dalam pikiran mereka, Anda menganggap ini milik Anda. Dan pada hari Anda lelah, Anda kelelahan dan berhenti, Anda langsung menjadi musuh. Mereka tidak ingat 100 kali Anda membantu mereka, hanya 1 kali Anda menolak. Kasih sayang Anda dan kurangnya kebijaksanaan adalah yang memupuk setan keserakahan di dalam hati mereka. Anda menghilangkan kesempatan mereka untuk bertumbuh, menghilangkan kesempatan mereka untuk tumbuh secara bertanggung jawab. Anda memanjakan mereka, dan kemudian Anda menyalahkan mereka karena dimanjakan. Aturan yang paradoks, pengemis memegang emas. Ini adalah kebenaran yang kejam tentang psikologi perilaku. Orang cenderung meremehkan apa yang mereka dapatkan dengan mudah, dan membenci orang yang mengungkapkannya. Bayangkan seorang pengemis duduk di pinggir jalan. Anda berjalan mendekat dan melemparkannya sebatang emas. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan berterima kasih sebesar-besarnya, itu sudah pasti. Namun di dalam hatinya, apa yang akan dia pikirkan? Yang tidak dia pikirkan adalah kamu adalah orang suci. Tidak, tidak. Otak langsungan hidupnya akan memberitahunya, orang ini pasti punya banyak uang, atau orang ini pasti orang yang sangat bodoh, atau ada apa dengan emas batangan ini? Mengapa saya bisa mendapatkannya dengan mudah? Atau apakah dia mencoba memanfaatkan saya? Dan ketika Anda dengan sukarela memberikan waktu, pikiran, dan hati Anda tanpa menetapkan batasan, tanpa memerlukan kesimetrian yang sesuai, maka Anda melemparkan sesuatu ke dalam mulut seorang pengemis. Anda sedang mengajari dunia bagaimana memperlakukan Anda. Anda mengirimkan sinyal, waktu saya tidak berharga. Harga diri saya mudah. Manfaatkan saya. Injak saya. Jangan tinggalkan saya. Dan dunia akan melakukan hal yang sama. Mereka akan memanfaatkan Anda seperti menggunakan tisu untuk menyeka nodanya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Bukan karena mereka pada dasarnya jahat, tapi karena naluri manusia selalu mencari jalan yang paling sedikit hambatannya untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda rela berbaring untuk menjadi keset, mengapa orang tidak berjalan melewati Anda? Kesalahan fatal antara emosi dan nilai dalam pekerjaan dan bisnis. Anda melakukan kesalahan fatal. Anda mencoba menggunakan emosi untuk menggantikan nilai-nilai. Anda berpikir bahwa karena Anda adalah seorang kenalan, teman, seseorang yang telah membantu mereka, mereka harus membeli dari Anda, bekerja sama dengan Anda, dan mendukung Anda. Mari kita simak baik-baik perkataan para filosof realis. Ezra Pound pernah berkata, pengakuan datang bukan dari emosi tapi dari nilai nyata. Michel Foucault pernah mengungkapkan, kekuasaan selalu tersembunyi dalam struktur kepentingan, bukan dalam slogan-slogan moral. Di pasar, emosi hanyalah pelapis, sedangkan nilai, seperti manfaat, kemampuan, produk, adalah struktur beton yang diperkuat. Pelanggan tetap setia pada Anda bukan karena mereka menyukai senyuman Anda atau berterima kasih atas semangkuk pie yang Anda buka tahun lalu. Mereka bertahan karena produk Anda mengatasi kesulitan mereka lebih baik dibandingkan pesaing lainnya. Jika produk Anda buruk atau layanan Anda buruk, meskipun mereka saudara sedarah, mereka akan meninggalkan Anda.
Itulah aturan untuk bertahan hidup. Ketika Anda mengandalkan keakraban, rasa kasihan, atau rasa hormat untuk melakukan penjualan, Anda sedang membangun sebuah kastil di pasir. Kerabat membeli sekali karena rasa hormat atau kasihan, membeli 2 kali karena dekat atau terpaksa. Namun mereka tidak akan pernah memperkenalkan Anda kepada orang lain, dan mereka akan berusaha menghindari Anda. Anda menggunakan masa lalu, persahabatan lama, untuk menutupi masa depan, keuntungan baru, namun pasar hanya peduli pada masa kini. Apa nilai Anda saat ini? Jika jawabannya, seperti saya, sudahlah, maka semua hubungan tidak valid. Orang yang berkemampuan nyata tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya, tidak membutuhkan siapapun untuk meminta bantuan, tidak membutuhkan siapapun untuk menghormatinya. Mereka bersinar seperti lampu dan kapal akan mendatangi mereka. Sebaliknya, meskipun orang yang tidak kompeten diundang ke ratusan pesta dan menerima ribuan ucapan terima kasih, dia akan segera tersingkir. Dan ada mekanisme yang sangat kejam ini, perampasan medan energi. Pada tingkat spiritualitas dan energi yang dalam, keinginan untuk membalas dendam menciptakan medan energi yang sangat beracun. Ketika Anda melakukan pekerjaan yang baik tetapi pikiran Anda melekat pada hasil, apakah mereka berterima kasih kepada saya? Mengapa mereka tidak berterima kasih sama sekali? Anda memancarkan frekuensi getaran kekurangan dan kendali. Frekuensi ini mengeluarkan bau tak kasat mata yang langsung dirasakan orang lain. Itu adalah bau berat dan sesak napas. Penerimanya merasa berhutang budi, seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang melingkari lehernya. Dan apa naluri alami manusia untuk merasa terkekang? Itu perlawanan dan pelarian. Dan mereka akan menjadi tidak berterima kasih dan diabaikan. Mereka bahkan menyerang Anda kembali untuk memutus rantai utang itu. Dan keinginan mulah yang menghambat aliran keberkahan. Anda menabur benih untuk membantu tetapi menyiramnya dengan air limbah yang diperhitungkan, sehingga pohon yang tumbuh terdistorsi. Memberi dan menerima pada hakikatnya tidak terjadi secara simultan dan linear. Kadang-kadang Anda menabur hari ini tetapi butuh 10 tahun agar buah manisnya mekar, dari orang asing. Namun ketika Anda menghitung setiap sen dengan adil, Anda secara pribadi telah menghalangi aliran alami alam semesta. Anda mengubah diri Anda menjadi kolam yang tergenang, bukannya sungai yang membuka ke laut. Bangun kekuatan perhatian. Sudah saatnya Anda menghancurkan ego Anda yang lemah, ego yang selalu mendambakan cinta dan pengakuan untuk membangun kembali diri baru. Hakikatnya bukan berdasarkan permohonan, melainkan pada kewibawaan nilai dan kejelasan hikmah. Mari kita ingat. Pertama, pemisahan mutlak. Etika adalah suatu disiplin ilmu, bukan alat penilaian. Ubah sepenuhnya kerangka acuan Anda tentang etika. Gunakan akhlak dan kebaikan untuk mengikat diri, agar bisa hidup dengan kepala tegak, tidak malu dengan hati nurani, agar bisa tidur nyenyak setiap malam. Sama sekali jangan gunakan moralitas Anda untuk mengharapkan atau memaksakan pada orang lain. Jangan bermimpi berpikir, karena saya baik, kamu juga harus baik. Itulah pemikiran orang gila. Terimalah hakikat hidup manusia. Manusia memiliki keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kegembiraan, kemarahan, cinta, dan kebencian. Mereka akan menjadi egois, mereka tidak punya hati, mereka akan berkhianat. Begitulah cuaca masyarakat. Anda tidak bisa berteriak ke langit untuk menghentikan hujan. Anda cukup membawa payung. Dan ketika Anda berhenti mengharapkan orang lain untuk hidup sesuai dengan standar kesalehan Anda akan segera dibebaskan. Anda tidak akan kecewa lagi karena Anda memahami aturan tersembunyi dari permainan kekasih Anda. Prinsip kedua, sikap adil atau kasih sayang tanpa pamrih. Hilangkan area abu-abu ambiguitas dalam tindakan Anda. Mulai sekarang, sebelum melakukan apapun untuk siapapun, tentukan dengan jelas mode apa yang Anda jalani. Mode A, transaksi wajar. Jika Anda menginginkan imbalan, jujurlah, buat kontrak dari awal. Aku akan membantumu dalam proyek ini, sebagai imbalannya aku membutuhkanmu untuk mendukungku dengan X, Y, Z setuju? Jika Anda ingin barang tersebut mendukung saya akan mengurangi persentasenya atau memberikan layanan purna jual yang sangat istimewa. Jangan malu, jangan takut dinilai pragmatis. Kejelasan adalah puncak rasa hormat. Ini menghilangkan keraguan dan ilusi. Jika mereka menolak syarat tersebut, Anda juga berhak menolak bantuan, bukan? Itu keadilan. Jangan pernah membantu lalu menggumamkan perhitungan di kepala seperti pengecut. Mode B, kasih sayang tanpa pamrih. Dan jika Anda memilih untuk membantu karena belas kasihan, cinta atau hati nurani, maka pastikan bahwa segera setelah tindakan tersebut berakhir, hutang tersebut akan dihapuskan. Anggap saja Anda baru saja melemparkan batu ke lautan luas. Jangan berharap batu akan naik, jangan berharap lautan akan berterima kasih padamu. Anda melakukannya karena tindakan tersebut sesuai dengan keinginan Anda, bukan karena hasil yang dihasilkan. Jika mereka membalas budi, bagus, itu adalah hadiah yang sangat tidak terduga. Dan jika mereka tidak berterima kasih, itu tidak masalah.
Namun karena dari awal kamu tidak menunggu apapun, pikiranmu masih setenang danau. Hanya ketika Anda melepaskan ekspektasi Anda barulah Anda menjadi kebal. Tidak ada yang bisa menyakiti seseorang yang tidak membutuhkan apapun darinya. Ini adalah keadaan kebebasan mutlak. Mendefinisikan ulang nilai, matahari tidak membutuhkan pujian siapapun. Lihatlah matahari. Matahari bersinar terang, memberikan energi bagi segala sesuatu untuk bertumbuh. Namun apakah matahari peduli jika tanaman dan pepohonan di bawah sana berterima kasih? Apakah matahari akan terbit di tengah matahari jika sekuntum bunga tidak mau mekar, atau seseorang mengutuk matahari? Tidak. Matahari bersinar karena itulah sifatnya. Ia memiliki energi yang melimpah, dan bersinar adalah perwujudan kekuatan batinnya. Jadilah matahari dalam hidupmu sendiri. Fokuskan semua upaya Anda untuk membangun nilai-nilai inti Anda. Ini adalah kapasitas profesional, keuangan, kesehatan dan pemikiran. Ketika Anda memiliki massa sebesar matahari, Anda menciptakan gravitasi. Orang, peluang, dan uang secara otomatis akan berputar di sekitar Anda sesuai hukum fisika. Anda tidak harus mengejar siapapun, Anda tidak harus menyenangkan siapapun, Anda tidak harus menggunakan emosi untuk meminta. Di tempat kerja, jadilah baik sehingga tidak ada yang bisa melengsarkan Anda. Dalam suatu hubungan, hiduplah dengan baik sehingga ketidakhadiran Anda adalah kerugian bagi mereka. Jangan bertanya, bagaimana mereka memperlakukan saya? Tanyakan, nilai apa yang saya miliki sehingga membuat mereka tidak menghargai saya? Kebaikan mempunyai taring. Yang terakhir, harap diingat baik-baik, kebaikan tanpa kebijaksanaan adalah induk kejahatan. Kebaikan tanpa kekuatan hanyalah kelemahan yang terselubung. Anda perlu mempersenjatai kebaikan Anda dengan serangkaian taring yang tajam. Ini adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Itu adalah kemampuan untuk menetapkan batasan. Menolak untuk meminjamkan uang kepada seorang penjudi berarti menarik konsekuensi dari bangun tidur. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang. Memecat karyawan malas yang memanfaatkan emosi melindungi keadilan bagi semua pekerja keras lainnya. Itu keadilan. Memutuskan hubungan dengan orang-orang beracun adalah tindakan mencintai diri sendiri. Itu adalah harga diri. Jangan berusaha menjadi orang baik di mata dunia, lalu harus menjadi kejam terhadap diri sendiri. Berani kejam bila diperlukan. Kekejaman yang tepat waktu adalah kebaikan paling mulia untuk menjaga ketertiban dan pembangunan.